Okay, good afternoon guys. Menjelang berbuka, ngabuburit tidak bisa. Apalah daya, dengarkan saja rekaman APA saya. APA Part 3. Ini kelanjutan ya guys. Kalau ada Part 3, berarti ada Part 1 dan Part 2. Jadi, pantau channel saya guys. Ya, masih berkaitan dengan kutip-mengutip. Sekarang contoh kutipan apabila kita mau mengutip dari dua sumber yang berbeda, ya, dua buku yang berbeda atau dua artikel yang berbeda, namun ditulis oleh orang yang sama dan juga di tahun yang sama. Maka misalnya di sini penulisnya bernama Bernd, ya, maka cara mengutipnya adalah seperti contoh yang ditunjukkan berikut ini, ya, research by Bernd 1981A. Jadi kutipan pertama setelah tahun ditambahkan huruf A kecil di belakang tahun, ya, tetap di dalam kurung, ya. Nah, kutipan yang kedua yang ditulis oleh Bernd juga ditambahkan inisial huruf B kecil di belakang tahun, ya. Oke, nah kita juga bisa mengutip dari introductions, ya, ataupun bahkan dari preface, ya, atau forward, ucapan terima kasih, preface, kata pengantar, and afterwards, ya. Dan sama, ya, kaidah pengutipannya sama. Anda kutip dari masing-masing bagian ini, kemudian di belakang sekali Anda tuliskan nama pengarangnya. Ya, kebenaran ini contohnya ditulis oleh dua pengarang, Fang and Kong, di tahun 1992. Nah, untuk penelitian kualitatif, Anda akan memasukkan verbatim interview Anda. Jadi, rekaman conversation Anda dengan interviewee Anda akan Anda masukkan sebagian di dalam laporan penelitian Anda atau skripsi atau tesis atau disertasi. Ini di bagian hasil biasanya. Nah, personal communication ini bisa berupa hasil interview, hasil komunikasi via email, ya. Maka yang Anda lakukan adalah mengungkapkan atau menuliskan, ya, verbatim interviewnya atau transkrip interviewnya. Ya, misalnya saya merasa kesulitan memahami cara pengutipan dengan APA. Nah, ini hasil wawancara Anda dengan E. Robbins. Jadi tuliskan, ya, nama orang yang Anda interview, inisial nama depan E dot and then nama belakangnya Robbins, kemudian koma, personal communication, dan cantumkan tanggal dan tahun, tanggal, bulan, dan tahun kapan Anda menginterview E. Robbins tersebut. Nah, terkadang kita mengutip dari secondary source. Maksudnya, ya, ada teori tertentu yang tercantum di dalam artikel hasil penelitian yang ingin kita kutip. Namun kita tidak menemukan teori tersebut. Misalnya di sini teorinya Johnson, ya. Tapi dia dikutip oleh Smith di sini, ya. Maka apabila Anda ingin mengutip teori Johnson,
namun tidak bisa menemukan buku Johnson tersebut, ya, tidak mengapa Anda mengutip secondary source-nya yang dikutip di dalam Smith-nya. Bagaimana cara menulis kutipannya? Johnson argued that bla bla bla, bla 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 ini apa yang dikutip dari si Johnson ini. Kemudian tulis, kemudian ya di akhir kutipan Anda itu apa yang Anda tulis tadi, ya, Anda tuliskan sumber referensinya as cited in Smith 2003 page 102. Jadi sebagaimana dikutip di dalam Smith 2003 hal titik 102 kalau bahasa Indonesianya, ya. Atau Anda bisa membuat kutipannya terlebih dahulu di depan, ya, misalnya kutipan di depan itu anxiety is for everyone. Everyone has anxiety. Nah, itu kemudian Anda tutup dengan membuat referensi di mana kutipan itu Anda kutip, yaitu dari Johnson 1985 as cited in Smith, yang dikutip di dalam Smith 2003 page 102. Nah, terkadang kita menemukan sumber yang ingin kita kutip, namun kita tidak mengetahui siapa penulis dan bahkan tidak mengetahui, ya, tahun atau tanggal atau bulan di mana penulis itu menuliskan pernyataannya. Boleh kita kutip, dan cara mengutipnya adalah Anda menuliskan dulu apa yang Anda kutip. Di sini contohnya, another study of students and research decisions discovered that students succeeded with tutoring. Nah, itu yang dikutip. Nah, kemudian Anda buat referensinya, ya. Referensinya diambil dari mana? Karena tidak mengetahui nama pengarangnya, Anda cukup menuliskan sebagian dari judul saja. Tutoring and APA. Nah, mungkin judulnya tidak hanya semata-mata Tutoring and APA, ada panjangnya lagi, tapi cukup hanya ini saya tidak mengapa di dalam tanda kutip. Kemudian setelah itu N.D. Stands for no date. Jadi no date. ND itu kepanjangan dari no date, tidak diketahui tanggal, tidak diketahui tanggal, bulan, dan tahun. Oke, guys.